MPD yang saya hormati beserta rekan Pak Sony, kemudian rekan-rekan dari Dinas Pendidikan sebagai tim panitia yang saya hormati, para pendamping praktek yang saya hormati, para pelatih ahli barangkali yang ada yang saya hormati, kemudian ini yang dibanggakan dari dinakan oleh Pak Agus yang hebat-hebat, para calon guru penggerak ini yang sudah bertahan masuk ke Lokakarya 6 yang saya hormati, masih semangat dari harumnya, penciumannya Pak Agus tajam sekali gitu ya, karena penciumannya karena semangatnya luar biasa Pak ya, dan ketika ini masih rempet, tidak berkurang jumlahnya, luar biasa. Tapi saya ingin tanya dulu nih, yang honorer ngajungan tangan berapa orang? Pak. Nah, termasuk perpoinnya juga ya Pak ya. Ya, terima kasih. Kemudian yang kemarin ikut CKB yang lulus berapa orang? Ketiga. Yang lulus berapa orang? Berapa orang PP-nya Pak? PP-nya ada 1. PP-nya yang lulus 2, 3. Iya. Sedih Pak. Betul. Kebanyakan swasta Pak. Harapan saya sebetulnya semuanya lulus. Ya. Jadi Pak Unang tolong saya minta dibantu apakah kita bikinkan surat ke Direktorat Jenderal Pendidikan Guru dan Tenaga Kependidikan agar ada perhatian khusus lah. Karena begini, kemarin saya lihat di televisi Bapak dan Ibu ketika dari DPR pusat yang mengomentari tentang P3K itu, mereka juga sama seperti kita yang dirasakan. Beliau sampaikan pada saat kemarin tes itu situasinya tidak mendukung. Kenapa? Kita semua sedang pelatihan calon guru penggerak, ya, dan itu konsentrasinya penuh ke sana. Tiba-tiba diberikan soal untuk tes 1 hari yang menentukan kelulusan kita. Kemudian lebih dari itu, guru-guru yang honorer yang sudah puluhan tahun mengabdi, melahirkan anak-anak yang berkualitas, kemudian ternyata penghargaannya tidak muncul. Ya, karena harapan dambaan untuk menjadi P3K ini merupakan harapan kita semua. Kemarin ada kawan kita dari kelompok P3K ya yang sudah lulus, karena mungkin beliau merasakan sendiri keperjuangannya pada saat demo ke Jakarta. Kemarin minta izin ke Dinas Pendidikan, mau demo, saya bilang dong demo itu ke Jakarta, nah audiensi dulu saja ke Jakarta. Saya berharap membawa visi misi kita ke sana untuk tadi mengajukan permohonan. Yang pertama tentu ada pertimbangan lah untuk rekan-rekan kita ini supaya ya ada perhatian khusus lah untuk guru-guru agar bisa lulus. Yang kedua, Cianjur kemarin saya dengar dari Pak Unang jatahnya hanya 279. Padahal kebutuhan kita 8.000 berapa mana? 8.156. Ada kirahan di si anak. Ada 200. Ya. Ada akhirnya kok 200. Ya. Berakhir Bapak dan Ibu, kita sudah banyak yang dipuji, guru yang hebat, guru yang luar biasa. Ai datang ke imah. Nanti ke luar biasa itu. Akhirnya kembali dari Pak Haji tadi rumpat ngojek. Pak Dr. Agus tadi beneran rumpat ngaju aku dulu dan sebagainya, karena untuk menangkap kehidupan kita. Nah, dan cukup atau honor mengkomo di kampung honornya sabaraha 300.000 itu sudah hebat ya. Bahkan ada yang 200.000 Pak untuk 1 bulan pada saat sekarang ini sangat sekali.
itu saya kira kita berdoa bersama, mudah-mudahan upaya kita untuk memberikan masukan kepada penentu kebijakan agar dipertimbangkan ulang. Itu kemarin saya dengar dari DPR pusat pun sudah mengajukan hal yang sama. Mudah-mudahan saja kita berhasil dengan baik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya ucapkan terima kasih atas semangatnya. Ya, walaupun di situasi apapun, Bapak dan Ibu selalu semangat untuk melaksanakan tugas dalam mengikuti kegiatan pelatihan CGP ini. Sudah masuk ke Lokakarya 6, perjalanan sudah 6 bulan. Akan tetapi harapan kami sangat menggebu-gebu sekali dengan CGP ini. Kenapa? Karena ingin kami merubah pendidikan Cianjur lebih baik, terutama pendidikan karakter, karena memang tata kelolanya yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya baca dari Pak Romeli, informasinya sangat luar biasa materi yang diberikannya. Ya, karena itu sekali lagi saya berharap dari mulai sekarang sudah diimplementasikan di sekolah masing-masing bukti perubahan yang terjadi begitu. Ketika kita sudah mendapatkan ilmu, pengetahuan, cara, teknologi, kemudian moda-moda pembelajarannya untuk mencapai satu tujuan kita, merubah karakter pendidikan kita, maka saya sangat berharap sekolah kita berubah. Bapak dan Ibu, saya kemarin berjalan-jalan ke beberapa sekolah, ya. Di kita di Cianjur rata-rata untuk menjadi guru itu tidak lebih dari 10%. Kalau tadi di Jakarta 64%, di Cianjur saya tanya kalau ke anak-anak, coba anak-anak siapa yang ingin jadi guru? Kadang-kadang satu kelas ke ayah hija aja ngacung. Ya, ada 1-2 gitu, paling 3 itu paling banyak itu ngacung di kelas itu. Berarti di Cianjur macam menarik dengan data di honor lagi masih kayak gitu. Ditambah lagi situasi dan kondisi kita sekarang ini, ya penggajiannya belum ada sebagian besar karena baru honor. Pak Unang ayah honor teh ayah tuh. Yang kemarin sudah ada enggak? Mudah-mudahan ya. Ada honor dari tingkat provinsi Jawa Barat yang sedang diupayakan Pak Unang, tapi jangan sampai melebihi bulan November kudu cair begitu ya. Dan Pak Unang sedang bekerja keras, Pak, sedang bekerja keras untuk mensinkronkan antara tadinya kan itu untuk daerah terpencil ya, Pak Unang ya. Hanya untuk memberikan honor bagi guru-guru di daerah terpencil, daerah-daerah yang perbatasan gitu ya. 3T sekarang diupayakan untuk honor secara keseluruhan ya. Nah, jadi mulai sini kan dari ningali agungna mah Pak abdi atoh sampai 43 miliaran tinggal ya. Angka nanti 43 miliaran. Setahun sekaligus bisa beli motor kan. Mudah-mudahan ini hanya mimpi kita, ketika itu anggaran itu sudah dirancang, mudah-mudahan doakan saja biar Pak Unang lancar. Saya hanya mendorong Pak Unang segera mungkin. Terus terang aja tahun yang lalu dipikirkan dibalik keberitna rada keueuh ya. Dan mudah-mudahan tahun sekarang Bapak dan Ibu itu salah satu bukan janji manis, tapi kan sudah ada di dalam programnya. Ya, itu salah satu barangkali yang memotivasi kita. Kemudian dari rangkaian yang sudah kita lakukan berkenaan dengan calon guru penggerak, sekali lagi karena di lapangan ketika saya lihat di sekolah, saya sangat mendambakan adanya perubahan.
perubahan itu tidak terlalu sulit dulu lah, tidak terlalu muluk-muluk. Ya, sikap anak saja, ya karakter anak mohon diperbaiki. Contoh begini yang paling mudah, ketika saya masuk kelas, meja kursi dibatik ku barudak, ya kutip sampai belang, lamun tulisan anak normatif mah, tulisan anak geus bahasa-bahasana anu rada aneh, ya. Nah, ini hal yang memang mungkin hanya sepele begitu. Akan tetapi maknanya sangat besar. Karena itu menunjukkan ketika tulisan-tulisan itu ada di sekolah dan dibiarkan oleh kita, berarti kita membiarkan anak tidak berubah karakternya. Berarti kita mendidik itu belum berhasil membangun karakter. Padahal katanya profil pelajar Pancasila itu ya harus merubah 6 komponen, dari mulai bagaimana melahirkan anak yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, hari coret-coret akhlak mulia lain, ya. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif inovatif. Benar kreatif inovatif nama, tapi salah tempat. Ya. Jadi mohon ini sepele, tapi ini akan mengganggu terhadap konsentrasi Bapak dan Ibu mengajar di dalam kelas. Karena konsentrasi anak tidak akan fokus terhadap pembelajaran. Ya, itu salah satunya yang saya lihat. Mohon dengan guru penggerak ini bisa menciptakan ruangan yang ramah anak, ruangan yang membangun kolaborasi pendidikan, ruangan yang mendukung terhadap pembelajaran itu supaya berhasil, termasuk dengan hiasan-hiasan lingkungan di dalam ruangan kelas. Karena banyak hiasan-hiasan yang aneh-aneh, kayak jadi kafe ruangan. Karena jadi kafe, di tukang itu dicat warna hidung, terus ditulisan ayat botol, ayat gelas, ayat piring, ya, begitu di dalam kelas itu. Kemudian pinggirnya karena di kafe mulai supaya, nah hiasan-hiasan tertentu gitu, ayat pandangan itu deh, karena cetkeun gitu kan, plok. Saya lebih ngulang di ruangan kelas, ruangan naon, ya. Kurang mali halus dicet. Tembok teh, dia mah halnya diganti jadi rupa cet nanti, jangan abstrak begitu, sehingga tidak ada kenyamanan menurut saya dalam pembelajaran, bukan menjadi bagus dan mengganggu. Mudah-mudahan dengan Bapak dan Ibu menjadi guru penggerak, mampu menggerakkan dan merubah kondisi sekolah, menggerakkan semua komponen di sekolah. Ya, kemarin saya pernah minta ke Pak Romeli ya, Pak, saya bilang ke saya ingin tahu bagaimana sih perubahan yang terjadi setelah 6 bulan kita mendidik rekan-rekan, mengajar rekan-rekan guru penggerak. Akhirnya di sekolahnya tidak kumaha. Karena harapan kami ilmu yang didapatkan oleh rekan-rekan pada saat pelatihan ini bisa diimplementasikan. Itu nyari ilmu mah gampang Pak, tapi praktek kan rada hese mah. Karena praktek itu juga harus didukung oleh lingkungan, termasuk oleh kepala sekolah, oleh yang harus didukung. Tanpa didukung kan repot Pak. Sehebat apapun gugorowokan ke guru penggerak, ya hayang berubah, tapi lamun lingkungan cuek, kepala sekolahnya tidak memberikan dampak positif, tidak mensupport, kalah capek sorangan. Jadi saya berharap salah satu badan komponen yang perlu kita sikapi bagaimana menyatukan visi misi dalam mencapai satu tujuan pendidikan. Adi bahasa nama sederhana, merdeka belajar. Bahasa nama sederhana, melahirkan profil pelajar Pancasila,
pembelajaran berfokus kepada anak. Gitu sih kan mah. Ai bahasa ujung-ujung nama manku mahacarana yang mana itu terdapat Bapak dan Ibu sudah dapat ilmunya untuk mengarah ke sana. Itu tantangan kita sangat besar sekali karena era digitalisasi sekarang ini, era komunikasi yang tidak ada lagi batasnya. Anak terpengaruh oleh lingkungan yang luar biasa. Ini tantangan yang terberat buat kita. Sekarang dengan daring, anak diarahkan untuk menggunakan gadget sebagai media untuk pembelajaran. Lupakan karena naon? Karena game, lupa. So karena dia evaluasi kurang, dia evaluasi, ya apalagi anak di bawah usia yang di bawah kelas 3 SD lah ke bawah. Udah bangganya udah baru 6 tahun kesebat ya, anak saya mau belum pinter main HP-nya, main game-nya dan sebagainya. Jangan bangga, itu kan sebenarnya merusak terhadap konteks perkembangan anak. Banyaklah di TV muncul anak-anak karena kecanduan game dan sebagainya. Karena itu sekali lagi saya sangat berharap besar terhadap rekan-rekan KGP ini untuk memberikan perubahan yang terbaik buat pendidikan kita. Saya melihat, saya tambah sedikit lagi, saya melihat di konsep sekolah penggerak kemarin Pak. Sekolah penggerak di SD kita ada 24, SMP kita ada 13, SMA ada 8, TK ada 2, dan SMP ada 2 di kita ini. Saya sudah datang ke sekolah SD penggerak itu hampir di atas 80%. Saya lihat semuanya kondisi di lapangan seperti apa. Harapan saya sekolah penggerak itu sudah mulai bergerak dalam perubahan. Dan memang ada sudah mulai bergerak, terutama dalam kondisi fisik ada kelihatan. Ada kemauan untuk merubah, memperbaiki. Itu bagus. Tapi itu bukan utama sebetulnya. Kalau lihat di dalam sekolah penggerak itu ada 3 komponen yang diukur. Yang pertama hasil belajar, yang kedua lingkungan pembelajaran, yang ketiga proses pembelajaran, yang keempat refleksi dan pengimbasan pembelajaran. Nah, saya tanya, Ibu, sekolah Ibu dari mulai mana mulai bergerak titik awalnya untuk merubah 3 tahap atau 4 tahap itu perubahan? Ternyata rata-rata belum ada. Rata-rata belum ada sekolah yang menentukan titik awal pergerakan itu. Itu kan mudah-mudahan oleh rekan-rekan guru penggerak ini bisa dibantu untuk menentukan titik awalnya, karena terus terang saja ketika kita mau melangkah harus jelas titik awalnya. Untuk mengukur keberhasilan harus jelas Pak, ya, karena di dalam konsep sekolah penggerak itu tahap 1, level 1, level 2, level 3 ada kan seperti itu. Saya kira ini yang perlu dibantu oleh rekan-rekan guru penggerak agar sekolah itu jelas sekali ininya, karena anggarannya sudah ada, sudah dibantu oleh pemerintah pusat, nanti didorong oleh pemerintah daerah, tetapi hasilnya harus nyata. Ini yang saya lihat, saya minta juga kepada rekan-rekan untuk dibantu sekolah kita agar bisa menunjukkan hasilnya dan nanti bisa menjadi contoh, bisa memberikan imbas kepada sekolah yang lain. Katanya 2024 seluruh sekolah harus menjadi sekolah penggerak. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang konsisten untuk menjadi guru penggerak. Semangatnya tidak pernah menurun, ya. Tetapi jangan terlena dengan banyak pujian. Seperti Pak Agus dipuji tadi, dari yang lain puji.
kita sebagai guru yang hebat dan sebagainya, tunjukkan kehebatan Bapak dan Ibu. Tunjukkan kehebatan Bapak dan Ibu di sekolah, sehingga antara pujian itu dengan kenyataan menjadi panas. Begitu. Saya khawatir karena berarti pujian, jadi pokok pelaksanaan itu. Terima kasih. Itu aja yang saya sampaikan dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Loka Karya 6, guru penggerak Kabupaten Cianjur dibuka secara resmi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.